I can express myself without limitation. It's a matter of taste. Enjoy the sensation and vibration. Hola todos, welcome back again di YouTube channel Miss Mega Bintang Indonesia, presented by Vibe Indonesia. Hari ini kita ada di episode kedua, Get to Know with Ayu Michelle, Miss Kakao Indonesia 2023. Tadi kita di episode 1 nih ya, udah bahas tentang masa lalu kamu, sampai event MMBI yang kamu ikuti, sampai akhirnya kamu ditelepon Kak Dardo dan Kak Ivan, segala macam, sampai insting kamu kayak iya nih kayak gua nih, tapi nggak 2 minggu juga gitu kan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa sih Reina del Cacao ini sebenarnya, dan tujuan seorang Ayu Michelle untuk ikut ke ajang ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Boleh nggak di-share ke kita? Nah, jadi Reina International Cacao ini salah satu tagline-nya adalah the sweetest pageant in the world. So it's about cacao and chocolate. It's about learning and to promote our chocolates dari masing-masing negara ini. Apa sih yang bisa kita share, kita bawa ke Panama ini? Dan untuk visi misi aku aku ingin memperkenalkan sesuatu yang lebih spesifik di mata internasional. Misalnya adalah coklat kakao ini, karena Indonesia adalah salah satu produsen terbesar untuk biji kakao dan coklat. Dan Indonesia ini punya banyak banget potensi untuk dibawa ke market internasional, karena kita juga punya banyak bahan lain, kan misalnya kopi atau jamu rempah yang bisa dikolaborasikan, kita bisa jual dan bisa lebih menghasilkan untuk mendongkrak ekonomi di Indonesia lebih tepatnya. Jadi ini Ayu Michelle siap menjual coklat-coklat Indonesia. Nah, tahun lalu kan Indonesia nggak ada. Bener nggak sih? Yang menang Ekuador kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Yang kedua Philippines, iya. Iya kan ya. Jadi ini Indonesia akhirnya pertama kali dapat crown. Menghempaskan langsung ya. Langsung hempaskan. Amin. Itu kepala berisi crown-nya. Amin. Kita manifesting dari sekarang. Amin. Jadi Ayu Michelle nih ingin memperkenalkan bahwa ternyata Indonesia ini negara yang besar juga untuk industri coklat ini kakao ini ya. Nah, kalau event di dalam acaranya ini sendiri, kalau kemarin aku lihat YouTube-nya dia, kan dia ada kayak tari-tarian ala-ala Spanish gitu, terus ada juga yang kayak mereka belajar tentang perkembangan kopi itu seperti apa. Tapi kamu tahu nggak di dalam sini tuh sebenarnya kegiatannya tuh nanti bakal ada apa aja sih? Ada cukup banyak kegiatan. Yang pertama pasti kita belajar ke perkebunan, ke pabrik juga, dan ada fashion shows-nya juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang nanya, akankah ada national costume? Oke, di-spill nih. Jadi yang ada adalah kayak culture gitu. Jadi kayak fantasy costume inspired by chocolates gitu. Oh, jadi kayak kayak baju-baju karnaval gitu nggak sih? Iya kan? Inspired by cacao. Oh, pantesan kemarin aku nonton di live-nya dia. Mereka tuh yang kayak bener-bener baju tapi ada gambar kopinya, ada buah kopinya, buah coklat, ada coklat-coklat, sampai yang kayak bukan animasi ya bilangnya apa ya? Fantasi. Ilustrasi ataupun fantasi mengenai kopi yang ditumpahkan lewat fashion. Oh, jadi bukan national costume, guys. Jadi bukan membawa tentang negara atau daerah atau sesuatu. Kalau kita kan suka yang kayak mistik atau apa gitu, budaya. Tapi ternyata ini horticulture inspired by chocolates. Itu guys, itu udah di-spill salah satu yang kamu bawa. Tapi kamu udah lihat kan? Ada dong, kita udah photoshoot juga, nanti dinantikan.
Nanti di-spill lah ya. Spill manja. Takut kali. Lalu tadi kamu bilang juga ada belajar tentang coklat, terus produksinya juga seperti apa, mungkin distribusinya juga nanti di negara-negara perkenalannya gimana. Aduh, itu sesuatu yang bikin kamu deg-degan gak sih? Secara juga kan bukan hanya language barrier yang ada nih, karena kamu cuman selama ini kan Indonesia, Inggris, Jerman kan. Itu kan Spanish kan really different. A whole gitu. new thing, ya kan? Itu kamu tuh apa yang paling kamu deg-degan tuh di sana nanti? Ya mungkin yang concern utamanya adalah language barrier-nya itu, karena aku kira aku udah lihat jadwalnya dan segala kegiatannya kayak okay, this is all fun gitu. Tapi aku nggak begitu concern juga karena kan banyak negara-negara lain juga yang doesn't come from the Latinas, jadi kayak oke lah, ada beberapa Asians juga. Jadi okay, I could do this gitu, walaupun mungkin butuh translator banyak, cuma kayak it's a new challenge, terus kayak antusias aja gitu rasanya, kayak gimana sih gitu di sana. Jujur ya, excitementnya kamu tuh nyampe ke aku. Jadi kayak aku juga excited gitu, walaupun ini ajang yang kita benar-benar nggak pernah tahu, tiba-tiba, ini apaan, ada Miss Coklat gitu kan. Tapi menurut aku, kamu tuh mengemasnya jadi sesuatu yang bikin kita tuh penasaran banget. Dan aku bangga banget juga. Ini bukannya aku membanggakan karena emang aku suka bantuin MMBI ya. Tapi maksudnya mereka tuh bener-bener mengemasnya kayak kemana tiba-tiba kamu foto gigit coklat, kamu ke pabrik coklat, kamu keluarin produk coklat. Maksudnya aku tuh bener-bener seniat itu. Sampai kamu tadi udah bilang udah bikin baju yang berfantasi nuansa atau ilustrasikan coklat, high fashion. Kita penasaran banget jujur. Dan selanjutnya nih, aku mau bacain yang namanya sesajen. Spill suara netizen. Udah siap? Siap. Udah siap? Dan pertanyaan pertama dari Reu Viver. Ini kayak orang-orang Latin kayaknya. Takut kali. Queen Michelle, apakah udah saling kontak sama finalis-finalis Reina del Cacao lainnya? Gimana? Aku udah follow beberapa yang udah ini udah pasti nih finalis ini. Jadi aku udah follow beberapa juga, cuma aku belum follow lebih banyak, cuma mendekati ini aku pasti bakal DM-DM-an juga. Lebih DM-DM, kontak-kontak, komen-komen, love-love, postingan. Aku tahu sih kenapa kamu belum yang sampai komunikasi banget. Karena kamu sendiri persiapannya 2 minggu. Dar, semua langsung dikerjain kan. Kita satu hari bisa 4-5 training sekaligus, jadi kebayang hektiknya seperti apa. Jadi ya kalau udah sela-sela waktu paling cuma bisa check-in ke mereka. Pijit, gitu. Ya. Refleksi itu penting. Belum lagi kan mereka biasanya suka minta video introduction, video kegiatan kamu apa. Aduh guys, jadi benar-benar ini mungkin nanti di minggu-minggu terakhir ya, seminggu 5 hari terakhir baru kamu bisa yang kayak lebih communicate dengan other contestant gitu-gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada yang nanya, kapan berangkat ke Miss Cacao? Itu mah tadi udah dijawab ya, akhir bulan ini kemungkinan ya. Iya. Dan ini juga lagi nunggu visa kan. Pokoknya kalau visanya udah ini langsung gas gitu ya. Itu udah dijawab. Yes. Dari Mayones Manis. Kak Ayu spill opening numbernya dong. Nah, kita belum ya. Ini belum di mana-mana kan? Belum di mana-mana. Oke. Silakan. Kita spill nadanya aja ya. Nadanya. Oke. Ayu Michelle, Indonesia. Manja sekali. Coba sekali lagi. Oke. Ayu Michelle, Indonesia. Manis. Jadi ini bener-bener the sweetest pageant in the world. Langsung disambut sama si manis Ayu Michelle dengan opening numbernya. Aduh, nanti kamu bakal teriak di atas panggung itu dengan proud ya. Proud. So much pride. Ada yang nanya dari Mary Ina. What is your struggle joining beauty pageant? Hempas. Cabik dia. Jadi, ya mungkin udah dibahas di episode 1 ya. Jadi, I grow up from a very unstable environment yang dimana aku terus-terusan dibully, yang dimana bikin self-esteem aku tuh sangat-sangat rendah. Jadi aku selalu jadi orang yang nggak bisa
pede gitu. Jadi ketika kamu selalu dikucilkan, sometimes when you're constantly being discouraged, once you feel confident, it feels like an arrogance. Jadi ketika di pageant ini otomatis semua orang bilang, lo harus pede, lo harus all out, lo harus ini, lo harus itu. Kayak, I am trying my best. Cuma mungkin it's not, belum biasa aja di sini gitu. Ada ketika those bad things happen in our golden age, itu menjadi sesuatu yang ketanam subconsciously. Jadi kayak untuk unlearn things, it takes a whole lot of time. Sementara di sini kan lo harus pak gitu. Harus pede. Sementara it takes a whole lot of time for me to finally accept who I am and be all out in every kind of situation gitu. Ngerti nggak? Jangan minta ditranslatein yang di rumah nanti. Kau Miss Mega Bintang nggak ada translasinya, nggak ngerti bahasa Inggris. Gimana mau bahasa Latin nanti ini kita? Jadi guys, intinya stop bullying ya. Karena secara tidak sadar itu membangun gambar diri seseorang. Ayu Michelle cantik, tinggi, pintar, bahasa Inggrisnya fluent, tapi ternyata masih nggak percaya diri karena masa lalunya sempat dibully juga. Dan itu tanpa sadar. Waktu akhirnya ikut pageant ini ya struggling kamu ternyata itu yang kita nggak. Aku jujur aku nggak tahu loh. Aku pikir struggling kamu memang waktu aku lihat kan catwalknya atau apa. Tapi ternyata justru PD-nya itu tuh sesuatu yang nggak kelihatan kan. Justru that's the key of the pageant industry kan, kayak that confidence. Sementara I struggle most with it at that time gitu. Jadi aku mau berpesan buat siapapun di luar sana, please jaga ketikannya, jaga perkataannya, perbuatannya. Mungkin kadang-kadang kita baik ya, kita mau yang kayak aku cuma nasehatin kok, but not everyone ready untuk terima nasihat lu juga. Dan kalau lu nggak terlalu dekat sama dia, please jangan terlalu dibilangnya si paling nasehat gitu ya. Jangan si paling nasehat. Jadi ini akan sadar nggak sadar, makanya tadi kan nggak di alam bawah sadarnya seorang Michelle Ayu nih, ketika dia mau pede, kayaknya itu sesuatu yang enggak deh, kayaknya gue nggak kayak gini harusnya. Jadi itu sesuatu yang lumrah, harusnya seorang wanita cantik pede, mana jadi nggak pede, ya kan? Banyak hal. Pokoknya udah harus stop ya, stop bullying ya, stop bullying dari sekarang. Jaga ketikan dan ucapan kita masing-masing. Jadi itu struggle dari seorang Ayu Michelle. Dan ketika kamu bahas nih, kenapa kamu bisa belajar untuk akhirnya pede, ini ada pertanyaan lanjutan dari Aziz_Mocha. What makes you brave to take this opportunity? Ya bener dong, kalau lu nggak pede, yang nasional aja udah lu nggak pede, kenapa tiba-tiba ditawarin, Michelle berangkat ya 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu. Kenapa justru jadi makin berani gitu? Karena balik lagi, hidup ini kan nggak ada yang tahu ya. Kayak kadang plot twistnya seperti apa ya kita nggak bakal tahu. Cuma yang aku selalu excited adalah tentang ke plot twistan semua ini, justru kayak exciting aja gitu. Kita nggak expect apa-apa, tiba-tiba duar. Inilah yang kamu harapkan selama ini. Dan kita tahu kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Dan bahkan aku ikut pageant ini yang selalu aku usahakan mati-matian adalah lo nggak bakal 20 tahun lagi dengan kesempatan yang sama, energi yang sama, pengetahuan yang sama. Jadi ya, if not now, then when gitu. And life moves pretty fast, so just enjoy it. Because everything will end eventually. Jadi, gas. Gila sih. Ini pasti nanti yang komen nih, duar, membuncah, apalagi tuh. Boom, duar, bakso Cimahi. Saluran lancar semua itu mulut ini ya. Nah, tapi memang salah satu yang menurut aku ya, dari semua queen-queen yang berani akhirnya ambil internasional, karena mereka juga dinaungi sama yayasan. Iya, pastinya. Kalau kamu nggak di tangan yang tepat, maaf ya, menurut aku juga pasti ada kekhawatiran dari kamu sendiri untuk yang kayak, bener nggak sih? Tapi ini ketika langsung seorang mega bintang matahari, ayo aku lihat kamu ready, kamu siap, kamu yang berangkat. Itu juga jadi sesuatu confident buat diri kita yang kayak, oke, kalau lu percayain gue pasti bisa. Kayak gitu, bener that's why. Aku nggak lebay kan? Iya, memang bener banget. Kayak makanya pas ditelepon juga,
kayak oke, at this moment berarti I'm officially anaknya Igun, bisa orang-orang bilang tuh. Jadi anak yayasan, jadi kayak oke, kayak we all know that yayasan tuh segimananya usaha untuk mempersiapkan queens-queensnya dari dulu sampai sekarang. Jadi kayak oke, you just have to give your best and that's what I'm excited for. Aduh, jujur ya. Ini aku kan udah interview beberapa queen ya. Menurut aku tuh Michelle ini punya aura apa ya? Spirit yang aku tuh sampai nggak percaya kamu bilang kamu nggak pede. Dan I thank God kamu udah lewatin itu dan sampai sekarang kamu bisa bukan kasih aura yang justru apa ya? Malu, diam. Enggak, justru excited yang ada di diri kamu, excitement itu tuh nyampe. Dan menurut aku nanti di sana coklat itu meleleh saya memang ya. Kita melelehkan semua negara itu. Nanti tentunya ada PL-PL luar Latin yang komen, lihat Indonesia kurang aja mau lelehin negara lain. It's okay. So buat PL-PL di luar sana, muchas gracias. Muchas gracias. Nah, ini ada yang nanya dari Jagal Paga AAA. Gimana rasanya sampai ada di titik sekarang, Michelle? Ada juga yang nanya lanjutannya tadi, ceritain dong gimana rasanya jadi anak Kak Ivan sekarang dan bagaimana rasanya wakil Indonesia dari Namsia 10. Ini kan sama nih, dan kita nyambung. Gimana perasaan kamu di titik sekarang dan gimana jadi anaknya Matahari? Yang pastinya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka hidup akan plot twistnya tuh sampai segininya. Kayak, maksudnya, what have I done to deserve all of this? Karena orang-orang yayasan juga udah super duper baik, super duper totalitas dalam mempersiapkan ini itu, trainings, bantuin tuh udah. Kadang kalau diingat kayak, demi apa sih gue deserve semua ini gitu. Terharu, gak nyangka itu gitu. Dan support dari teman-teman, dari pageant lovers juga yang kayak, ini gue nih anak yang terbully loh. Gue gak mau disentuh sama orang, gak ada yang mau temenan sama gue, but all of a sudden, kayak it all comes to me, like every kindness, every love from other people, kayak demi apa sih? Aku liat dia shaking loh, aku liat dia bibir dia shaking karena kamu terharu juga ya. Dan ketika mereka, sorry kenapa? Ya nggak nyangka. Nggak nyangka itu. Ketika akhirnya yayasan memilih kamu juga mereka nggak lepas ya. Tapi justru kamu tuh kayak punya kartu prioritas menurut aku. Ayo Michelle duluan, photoshoot, baju, gigi, apalagi perawatan, treatments, public speaking langsung hajar. Walaupun jalan nggak sempat latihan sama yang Brazil ya, but that's fine, that's okay. Kamu belajar banyak juga sama Karajas kan? Sangat banyak, dan bahkan untuk yang video pertama dirilis sama Kak Igun itu benar-benar baru sehari, beberapa jam kita latihan, tapi komen-komen orang tuh alhamdulillahnya positif banget ya, kayak termasuk udah aku. Termasuk aku sudah langsung jauh ya jalannya dari film yang masih kayak gini loh jalannya. Aku sampai Michelle chin up, udah lu tau gak di bangku penonton teman-teman gue tuh udah chin up, udah sambil ngerekam chin up tangannya. Nah, saking karena kita tahu potensi kamu gitu loh. Dan aku kan sempat kayak hot pick gitu. Karena aku pernah ceritain ke kamu juga waktu kita live bareng malam-malam di Instagram kan. Tadinya kan kamu gak masuk hot pick aku karena salah satunya adalah cara jalan kamu yang menurut aku masih jauh dari antara yang lain kan. Walaupun secara pose semua cantiknya bukan main, pintarnya bukan. Tapi ketika kamu speech itu yang membuat aku kayak, wah gila sih ini anak ready buat internasional, tinggal poles dikit. Apalagi akhirnya aku tahu, ini aku merinding loh kalau kamu lihat nih Dinda, bahwa kamu 5 hari sebelum itu baru akhirnya ikut. 3 hari itu baru akhirnya belajar, latihan, catwalk dan segala macam. Jadi bener-bener no basic gitu loh, yang kayak no basic. Aku kayak, oh gila sih ini orang ready sih. Dan menurut aku nggak salah Kak Ivan, Kak Dardo milih kamu sih. Nih, kali ini ada pertanyaan dari Wishlist Queen Indonesia. Menurut Golok, gosip lokal, apa benar Michelle kemana-mana naik motor dan pernah Bekasi Parung 3 jam sendiri? Bukan Bekasi Parung aja sih. Apa tuh? Jabodetabek. Motoran. Anak motor memang. Anak motoran. Moge. Motor bebek. Motor bebek.
Kalau mau gitu masih kayak, oh kelasnya ini ya. Iya. Motor Bebek. bebek. Memang suka motoran ya dulu ya? Karena lebih ke efisiensi sih. Karena ya sebagai kaum mendang-mending, kalau kita berpergian dari tempat A ke tempat B dengan KRL misalnya, dari tempat aku ke stasiun terdekat aja tuh bisa 8 kilo, sampai 9 kilo sendiri. Dan kalau naik Grab, Gojek itu bisa ya berapa belas ribu atau bahkan puluhan, tergantung jam. Mending naik motor ya? Mending naik motor, karena kita sampai lokasinya lagi, kita kalau mau kemana-mana susah kan. Jadi sebagai pemenang mending kita alokasikanlah ke bensin. Lebih satset, lebih hemat. Aduh, tapi sekarang udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh. Bertobat kau ya. Nih ada yang nanya lagi dari Sawo Meco. Ini berat nih. 30 detik. dari sekarang. Pertanyaannya adalah, if you were crowned as the winner, what would you do to promote chocolate and the organization? Ya, yang pastinya kolaborasi. Jadi dari trip kemarin kita ke pabrik, aku belajar banyak juga tentang ya perkebunan kakao di Indonesia tuh ya perkembangannya gimana, cara pengolahannya, tekniknya dari mulai ya cultivating, harvesting, processing sampai pendistribusiannya, it's a whole lot of process dan itu yang mau aku kenalkan kepada dunia. Dan otomatis karena aku juga seorang seniman, aku pengen banget bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman lokal juga dan para chocolatiers di Indonesia. Jadi we have something more than chocolates to bring to the international market gitu. Dengan kolaborasi-kolaborasi itulah yang akan mendongkrak perekonomian dan juga kekreativitasan dari warga dan artis kita. Setuju, karena coklat itu nggak cuman dimakan. Sekarang ada yang sampai masker, ada yang sampai aromaterapi, dan untuk bahan kosmetik juga itu dari lipstick kakao, segala macam. Dan aku belum pernah denger coklat digabung sama musik sih, to be honest. Kayak akan ada saatnya. it's something different gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Udah Iya. langsung, kalau coklat dengan fashion ya banyak gitu. Iya. Coklat dengan alat komentar udah lumayan banyak. Tapi coklat Karya-karya seni dari coklat dengan juga musik, banyak. tadi kamu bilang musik, aku langsung kayak it's something new gitu loh. Wah, gila sih. Jadi Ayu Michelle kalau di crown as apa? Miss Rena International del Kakao. ya, dia akan berkolaborasi dengan bukan hanya banyak negara, banyak pengembang-pengembang mungkin coklat dan lain-lainnya, tapi juga bisa Local artists. ke artis-artis musik yang lainnya, dunia-dunia apa pokoknya semua Seniman dijalanin. chocolatiers. Itu berat ini pertanyaan, tapi langsung digas sama Michelle Ayu ini ya, bener-bener ya. Udah sih rata-rata pertanyaannya itu, yang lainnya aku rasa udah kejawab lewat podcast-podcast sebelumnya. Nah, ini ada yang terakhir mungkin dari XP3N5. Ini udah alay banget sih nama lu, kayak zaman-zaman gue SMP. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaannya. Queen, apa yang mau disampaikan buat Kak Igun dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang? Silakan. Nggak pakai nangis. Nggak pakai nangis. Tapi udah terakhir-terakhir kok Janji boleh. nggak nangis. Nggak janji. Yang pastinya terima kasih. Thank you. Thank you so much. Like I could never thought a better word than thank you. Untuk kesempatannya, untuk kepercayaannya, untuk segala hal yang telah dipersiapkan. Thank you for making me being seen, for making me being heard. This means more than whole world to me. And this moment changed my life so much, and it's like I owe you guys my life. Then it's something that I could not express with words, but I will try to prove every single one of you that I will make you proud, I will make you happy, and this will be our moment to shine. Jadi, thank you so much. Udah nggak bisa, aku yang nangis. Nah, kita nggak boleh nangis nih, foundation mahal. Aku nggak pakai makeup jadi nggak apa-apa. Diwakilkan aja nangisnya. Ada terharu kali aku. Nggak, karena beneran kita nggak pernah duga ya. Aduh, aku nggak bisa, aku menangis.
Aduh, ntar dulu deh. Beneran nangis loh. Beneran. Aduh. Aduh, ntar tumblernya gini nih gue nangis, bukan coklat lagi. Dari yang perjuangan kamu dibully, dari yang coming from, aku mungkin bisa bilang aku juga punya orang tua yang nggak lengkap. Maksudnya papa mama aku juga cerai gitu, jadi aku bisa paham tentang apa yang kamu alamin. Sampai dibully pun aku paham gitu, sampai akhirnya semua berubah, turning out 180 derajat dari yang bukan siapa-siapa sampai akhirnya Jadi siapa-siapa. Udah cukup ya, cukup kita nangis-nangis ini ya. Kita doakan semoga yang terbaik untuk Ayu Michelle. Aku yakin di sana bombardir. Kak Igun nggak suka yang nanti aja, nanti. Nggak, pasti lo langsung digas dari awal semuanya. Persiapannya memang cuma sebentar, tapi seperti pernah kita ngobrol-ngobrol ya waktu itu di live Instagram. Aku bangga banget kalau kamu nggak jadikan itu excuse buat kamu bisa banyak alasan. Iya, soalnya persiapannya cuma segini. Iya, aku nggak bisa terlalu banyak ini karena ini, karena ini. Iya, aku nggak bisa fluent Spanish karena ini. Aku nggak bisa tahu banyak coklat tentang ini karena ini. Tapi justru kamu kayak, no, the time has come. I know there's a limit of time, tapi aku mau maksimalin tiap hari. Aku tahu bahkan sampai aku waktu podcast sama Ritasya di sini, aku tahu kamu di dalam masih belajar sama Kak Iqbal. Aku tuh yang sampai kayak aku proud sampai yang kayak ya ini nangisnya itu karena aku bangga seorang Ayu Michelle. Kita nggak related yang kita deket banget sampai kayak gimana, tapi aku bisa yang sampai kayak aku mau support Ayu Michelle gitu, dan aku yakin hasilnya yang terbaik, crown pertama untuk Indonesia. Amin. Terlambat tisu. Kali itu langsung tisu. Udah tahu nih. Lagi begini, lagi banjir, lu nunggu konten dulu, nangis lamaan. By the way, nangis-nangisnya udahan. Sekarang kita mau bahas yang bahagia-bahagia. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Kita bahas yang bahagia. Ada sini aku benerin dulu sebentar. Dikit sini. Oke. Thank you. Di sana nanti outfitnya Mbak Ivan Gunawan ya. Pastinya. Udah foto-foto tadi kan? Udah. Tadi bahkan dia udah spill ke aku. Aku kasih posenya dulu aja. Ada apa itu? Ada apa di kepala? Tegang, bestie. Nah, outfit dari Ivan Gunawan, aksesoris juga support semua kan. Aku tuh bahkan tadi aku lihat sempat di photoshoot kamu tuh ada dari Corinaldi juga. Memang turun tangan itu. Baju aku juga udah tadi dikasih lihat, baju yang ilustrasi coklat-coklat itu. Desainer kita boleh spill nggak? Iya, desainernya siapa? Ada selain dari Ivan Gunawan ada siapa? Ada dari Kalisa Ju. Itu kalau nggak salah yang bantuin kamu kemarin kan? Yang waktu itu Kazio. Iya, jadi desainer prelim aku. Gila, Lisa Ju yang buat Isa kan? Buat si Miss Grand Internasional kan? Gue merinding, guys. Lisa Ju itu yang bikin bajunya si Miss Grand Internasional kemarin datang waktu prelim. Bisa bilamenin ya. Dia buatin lu baju. I know, right? Siapa? Ayu Michelle. International Kakao. Bukan baju orang yang cuma dipotong-potong buat lu kan? Enggak kan? Bikin. Lisa Ju, sujud syukur. Terima kasih, sungkem juga. Jor-joran memang ya. Demi crown itu ya. Crownnya cantik loh, aku udah lihat. Cantik banget kan? Dia. Cocok nggak di aku? Oh, pas banget. Mantap. Menter. Terus ada lagi nggak yang kamu dari siapa? Atau senjata-senjata khusus mungkin? Tiba-tiba datang-datang, olah todos di sana atau gimana? Kita lihat nanti. Nanti ya. Ada banyak hal kejutan itu. Karantina kalau nggak salah dari tanggal 1 Juli sampai 8 ya? 8. Itu singkat sih, seminggu kan? Seminggu, tapi itu semuanya aku lihat di jadwal sih pack sih. Kayak tadi kamu bilang ada visit mana, pembelajaran apa, ada photoshoot apa, segala macam. Ada swimsuit juga. Ada swimsuit. Akhirnya siap, ready. Aduh. By the way, akhirnya mama kamu gimana setelah kamu kepilih? Kalau tadi kan kamu diceritain untuk kayak support kamu. Terus akhirnya mama gimana? Kepilih nih.
Michelle ke Panama nih, mohon maaf, mohon izin. Itu gimana orang tua, kayak gimana? Alhamdulillah juga support. Karena ya pasti Mama melihat hal ini sebagai ya kesempatan baru kayak, wah anak gue keluar negeri. Jadi kayak pasti all out juga untuk support sekarang. Alhamdulillah. Kita nantikan seorang Ayu Michelle akan teriak Indonesia di Panama dan stay di Panama. Amin ya. Stay karena menang ya? Iya dong, stay karena menang pasti. Jadi buat yang lainnya mohon maaf tahun ini untuk Indonesia dulu ya. Iya. Ya gitu ya untuk Indonesia. Punten kita Indonesia mau lewat. Ada coklat rasa jamu. Coklat beras kencur mau lewat. Ada loh tapi beneran. Beneran ada. Oh, itu yang kamu belajar di pabrik itu Iya. ya? Itulah, Jadi guys. punten coklat kopi mau lewat. Pokoknya harapan semua pageant lovers, aku percaya mereka butuh update banget. Yes. Jadi please, even though it's really packed, hectic day yang kamu harus jalanin, please do update to us, Yeah. the pageant lovers Indonesia, karena mereka juga pengen banget support kamu di ajang ini. Dan buat pageant lovers yang mungkin mau nanya-nanya nih, sebenarnya ngapain aja sih nanti di sana, tetek bengeknya lebih banyak. Nanti mungkin one day Ayu Michelle bisa akhirnya punya waktu luang untuk live lagi, kalian bisa langsung join aja dan tanya-tanya di situ ya. Yeah. Kita support terus seorang Ayu Michelle dan juga Yayasan Dunia Mega Bintang. Semoga peringkat pertama untuk Indonesia dan juga membawa harum nama Indonesia tentunya. Amin. Harum coklat itu memang ya. Nanti juga di sana aku tuh udah sempat lihat banyak penghargaan di YouTube-nya. Ada apa aja? Aku sampai nyatet tau nggak? Penghargaan mereka tuh ada 9. Wow. Banyak banget. Ada Major Sonrisa, itu Best Smile. Coba. Makanya ini Dokter Devia Sudah sponsored memang. by Dr. Devia. Nah, Jadi itu nanti kalau menang memang bukan kemenangan kamu doang. Dokter Devia Iya. yang menang, menjerit dia nanti. Ada Miss Fotogenika. Fotogenik Iya. berarti ya. Ada Miss Amistad atau Friendship, persahabatan. Ada Major Cuerpo, Best Body. Ya kan? Ada Major Rostro, Best Face. Smile, Face, Body dibeda-bedain. Major Pasarela, Best Catwalk. Awas ya. Kak Rajesh. Miss Internet, itu pageant lovers ya. Iya. Siap-siap loh, pageant lovers. Major Diseno atau Best Designer, Lisa Zhu. Miss Elegancia atau Anggun. Takut memang. Udah, pokoknya itu banyak banget, ada penghargaan-penghargaan lain. Kita doakan yang terbaik. Ada nggak pesan terakhir dari seorang Ayu Michelle untuk pageant lovers dan semua supporter yang ada? Di sini boleh, di Iya. sana boleh. So first of all, thank you so much for always being there. Since day one, bahkan dari sebelum aku audisi sampai sekarang udah ada selempang yang menggantung. It means a lot, your support, your criticism, and love, it all means a lot. And it helps me grow until this day. Jadi terima kasih banyak dan dukung terus. Semoga aku bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang aku bawa pulang untuk yayasan, untuk teman-teman, dan kalian semua. Dan mohon doanya terus. Terima kasih banyak. Sampai di sini aja kali ya interviewnya. Nanti kalau udah di Panama, kita nunggu live-nya Ayah Dardo aja mungkin ya. Oke, thank you banget buat semua yang nonton. Buenas noches, bener Buenas guys? noches. Buenas noches, selamat malam buat semua yang udah nonton hari ini. Thank you banget buat support Yayasan Dunia Mega Bintang. Kedepannya buat Ayu Michelle juga, kita harapan kita semua yang terbaik pastinya. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Hasta luego, adios.